Perubahan rute KRL di stasiun dikeluhkan penumpang mulai dari kebingungan, berdesakan hingga capek karena harus berpindah kereta. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami juru bicara komunitas KRL Mania Gusti Raganata dan VP Corporate Secretary KHI Komuter Anne Purba. Selamat sore Mas Gusti dan Mbak Anne. Sore Mbak Stefani. Baik, saya ingin ke Mas Gusti terlebih dahulu. Mas Gusti, sebenarnya kalau dari komunitas KRL Mania sendiri nih, apa sih yang paling dikeluhkan oleh pengguna KRL dengan adanya aturan baru ini? Yang pasti bertambahnya transit ya bagi lintas Bogor dan Nambo ke arah Jakarta, daerah Tanah Abang, Angke dan Sudirman ya. Biasanya kami kalau yang tinggal di daerah Bogor, Nambo itu kalau misalkan bekerja di daerah Sudirman, kita transit satu kali di Sudirman langsung naik MRT misalkan untuk lanjutan. Nah, tapi karena berubahnya sistem ini, kita dua kali transit turun di Manggarai, lalu transit lagi di Manggarai lalu untuk pindah ke arah Sudirman untuk naik lintas Bekasi, lalu untuk pindah lagi ke MRT ya dua kali transit itu ya. Mungkin ada lagi yang lain yang bisa berpindah ke arah Serpong, itu bisa jadi 3 kali transit seperti itu. Baik. Kalau sehari-hari Mas Gusti ini biasanya menggunakan kereta jurusan mana? Saya biasanya jurusan ke Sudirman ya, atau nggak ke Tanah Abang gitu ya. Jadi untuk pindah transit MRT bisa saya. Oke, saya ke Mbak Anne. Mbak Anne, terkait keluhan yang diwakilkan oleh Mas Gusti ini, banyak pengguna kereta kan mengeluhkan rata-rata persoalan transit, kemudian ya harus berjalan kaki cukup jauh antar peron begitu. Apakah ini juga sudah diperhatikan? Ya, jadi kalau transit ya, yang dulunya transit sekarang nggak transit, khusus untuk Bekasi, tujuan Sudirman yang awalnya lebih dari 60% transit, saat ini akhirnya tidak transit, mengapresiasi. Jadi ini pro dan kontra. Wajar kalau penumpang Bogor itu, kami sangat memahami penumpang Bogor pasti ada yang kontra, karena lebih dari 10 tahun ini tidak ada transit untuk menuju Tanah Abang, Sudirman, sampai Kampung Bandan. Ini yang kita sampaikan, ini memang adaptasi. Tetapi yang awalnya ini stasiun Manggarai ini akan dibuat 18 peron, Pak. 18 peron. Saat ini ya, sebelum switch over yang kelima, perpindahan antar peron ini harus menyeberangi rel. Ya, harus menyeberangi rel. Bisa dibayangkan ketika kita tidak ada jalur layang, orang turun di peron 1 memungkinkan untuk transit di peron 10 rel yang harus diseberangi, ya, itu yang pertama. Nah, ini kan kita melihat bahwa sebenarnya keselamatan adalah yang utama, baik crossing KRL-nya ataupun crossing penumpang ketika transit. Sehingga 18 peron ini atau jalur ini dibuat jalur layang dan jalur bawah. Jalur layang ini kereta-kereta semua yang dari Bogor itu akan masuk jalur layang menuju Cikini sampai ke Jakarta Kota. Sementara untuk Tanah Abang Sudirman itu dilayani oleh jalur bawah, yakni dari Bekasi dan Cikarang. Jadi ini sudah tidak sama, crossingnya sudah tidak ada, sehingga ini sudah 60% ya pembangunan Manggarai, masih ada 40% lagi untuk mengaktifkan nanti jalur yang saat ini sedang dikerjakan gitu. Artinya nanti jalur kereta bandara, komuter lain, jarak jauh punya jalur sendiri untuk meminimalkan adanya crossing di stasiun Manggarai, di mana setiap tahun bertambah volume dan frekuensi perjalanan KRL. Sekarang hampir 1.100 perjalanan KRL yang sebelumnya masih di bawah 900. Penumpang yang melakukan transit di stasiun Manggarai itu bisa mencapai 200.000 penumpang. Kemarin kita melayani 127.000 penumpang yang transit. Bayangkan kalau 127.000 ini nyebrang lewat rel. Akhirnya dibuatlah jalur ini sehingga transit justru semakin singkat. Pak ya, jadi semakin singkat, cukup dengan naik dan turun. Cuman adaptasi ini memang perlu karena kita belum hafal nih ada lift di mana, ada eskalator di mana, ada tangga di mana. Sehingga inilah yang terus kami lakukan pendampingan. Bahkan hari ini kami bekerja sama dengan TNI Polri juga, karena kita juga membutuhkan tenaga-tenaga untuk melakukan edukasi pendampingan supaya adaptasi ini semakin cepat, flow penumpang semakin baik, dan kami menyiapkan 8 feeder untuk kemudahan melakukan transit dari Bogor menuju Sudirman, Tanah Abang sampai Kampung Bandan. Baik, Mbak Anne, sedikit bagaimana kemudian kesiapan, tadi sempat disebutkan sedikit fasilitas eskalator dan lift utamanya untuk pengguna KRL lansia dan ibu hamil.
Ya, betul. Jadi yang awalnya di stasiun Manggarai ini tidak ada fasilitas lift dan eskalator, akhirnya saat ini dengan pola transit vertikal, ini memang disiapkan lift dan eskalator. Hari ini memang kami dapat komplain yang ada di jalur 9 ya. Jalur 9 ini awalnya kan untuk kereta bandara, ya. Sehingga kami harus mengaktifkan beberapa fasilitas ini, kami dikasih waktu, dan ini bisa lebih cepat, sehingga moving orang di peron 9 ini juga bisa diakomodir dengan lift dan eskalator. Tetapi untuk jalur yang lain, petugas standby, ada kendala tapi saat itu juga bisa diselesaikan. Baik. Saya beri kesempatan ke Mas Gusti. Ini mumpung ada Mbak Ana, barangkali dari Anda ini ada yang ingin ditanyakan langsung pada Mbak Ana. Kalau dari kami sebetulnya memang sudah diundang beberapa kali ya untuk sosialisasi oleh PT KCI sebetulnya. Memang dari beberapa kali pertemuan itu kita sudah sampaikan bahwa memang ada kemungkinan bottlenecking di masa transisi ini. Karena gini, dulu lintas Bekasi itu kan nggak ada yang Sudirman, adanya hanya ke kota. Tapi sekarang yang kota nggak ada, adanya ke Sudirman. Artinya ada transit dari yang Bekasi untuk ke kota. Artinya mereka harus naik ke atas. Kalau yang dari Jakarta Bogor, mereka kan harus transit dan mereka harus pindah ke bawah dari atas. Nah, ini kan ada potensi untuk terjadi tabrakan gitu kalau memang tidak diantisipasi dengan baik, antara lain dibantu tadi ya dengan TNI Polri dan di pemetaan gitu di mana lokasi eskalator dan sebagainya. Tapi kami cukup apresiasi ya di mana sekarang sudah mulai dinyalakan lagi itu eskalator dan liftnya, karena sebelumnya tuh sempat mati terus gitu. Jadi di Manggarai itu ada sebetulnya eskalator dan lift tapi nggak pernah nyala. Nah, hanya karena ada kejadian kayak ini kan artinya dinyalakan. Nah, semoga ini terjadi lagi mati-mati seperti ini gitu, karena kita tahu nih jalur misalkan yang arah ke Tanah Abang itu adalah jalur ramai bukan hanya pekerja tapi juga ibu-ibu yang belajar di Tanah Abang. Ibu-ibu ini kan identik dengan usia lanjut ya. Nah, kita juga sedikit khawatir dengan kesiapan di lapangan antara lain dengan eskalator dan lift dan sebagainya ya. Apalagi mereka tidak terbiasa lah. Biasanya pengguna yang Tanah Abang itu kan kalau belanja Tanah Abang mereka tidak terbiasa untuk menggunakan kereta api sehari-hari. Jadi ada butuh waktu untuk melakukan sosialisasi. Selain itu kami juga punya harapan bahwa proses ini bukan suatu proses yang permanen gitu SO5 ini. Kenapa? Karena suatu hari ya, karena 10 tahun ya jalur lintas ini kan Jakarta Bogor, Jakarta Sudirman ini kan sudah 10 tahun dan mungkin ada banyak orang yang sudah memprediksi untuk tinggal di daerah jalur Bogor ya. Mereka udah KPR dan sebagainya, ketika tiba-tiba dirubah kan mungkin merasa dirugikan juga gitu kan, sudah KPR daerah Jasetaya, daerah Bojong, akhirnya karena dirubah mereka merasa dirugikan gitu. Nah, ini harus dipertimbangkan kembali terkait jalur ini jangan sampai permanen seperti itu. Baik, Mbak Ana bisa langsung dijawab, apakah perubahan rute ini bersifat permanen? Ya, ini kalau saya bilang sih hampir permanen ya, karena switch over Manggarai ini sudah kita lakukan di 5 tahun terakhir ya. Sudah ada switch over 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya yang tadi saya sampaikan, pengembangan infrastruktur perkereta apian di Manggarai ini akan ada 18 peron, akan ada 18 perlintasan ya, lintas rel maksudnya. Jadi dikembangkan menggunakan atas dan bawah gitu. Tetapi untuk mengantisipasi tadi kemudahan-kemudahan ya, ini kan ketika transit ini kita lihat juga bahwa kecepatan KRL ya yang melalui double track dari Cikarang sampai Bekasi yang dulunya 70 km per jam ini sudah menjadi 90 km per jam. Artinya ada pemotongan waktu nanti. Ya, karena mereka sudah memiliki jalur yang tidak berpotongan dengan Bogor lagi. Kita bisa bayangkan ketika sebelum ada jalur layang ini, Bogor, Bekasi semuanya lewat bawah. Ada crossing yang banyak ya. Jadi ini kecepatannya sudah dinaikkan untuk mengantisipasi waktu tunggu sebenarnya. Ini untuk perbaikan karena ini masih 60% ya. Kemudian untuk yang Bogor seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Gusti, kita melakukan rekayasa pola operasi masih dimungkinkan. Ada switch over 2 lagi ya, 6 dan 7 itu untuk mengaktifkan yang saat ini sedang dikerjakan untuk kereta jarak jauh. Ketika ini sudah dijalankan, artinya jalur-jalur ini sudah punya jalur sendiri, optimalisasi kecepatan, meningkatkan frekuensi perjalanan, headway bisa kita tingkatkan, keselamatan bisa ditingkatkan. Saya yakin masa depan komuter ini akan bisa melayani lebih banyak lagi penumpang dan tidak akan kecewa penumpang yang dari Bogor, Bojong untuk menggunakan komuter lain. Karena ini untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Baik Mbak Ana, salah satu hal yang juga dikhawatirkan oleh masyarakat adalah penumpukan yang terjadi di peron pada saat transit. Nah, hari ini kemudian hari sibuk dan nanti sore juga jam-jam sibuk orang pulang bekerja di stasiun Manggarai. Apa langkah antisipasi yang akan dilakukan untuk mengurangi kepadatan di peron-peron?
Iya, kebetulan saya sejak jam 4 pagi ada di sana untuk melihat karena kami langsung melakukan evaluasi. Yang pertama tadi, awalnya switch over ini untuk penumpang KRL hanya dilayani peron 6 dan 7. Mulai kemarin sampai pukul 3 kita mengaktifkan peron 9. Ini tadi yang lift dan eskalatornya akan diaktifkan ya, karena sebelumnya hanya pengguna kereta bandara. Saat ini diberikan untuk komuter lain. Artinya kepadatan yang ada di 67 ini sudah dibagi ke 9 untuk arah Bekasi dan Cikarang, dan 67 ini adalah khusus untuk KLB, kemudian adanya kereta Tanah Abang, Duri sampai Angke. Nah, untuk peningkatan supaya tidak numpuk lagi, kita menyiapkan di luar jadwal yang sudah kami jadwalkan 1054 perjalanan, ada 8 kereta luar biasa pagi, ya, dan ada juga kereta luar biasa 8 sore. Sehingga waktu tunggu tadi yang transit yang Mas Gusti khawatirkan, ini bisa kita antisipasi. Dengan adanya KLB ini bisa mengangkut lebih dari 1.000 penumpang dengan kapasitas 80% karena kita ada 10 SF-nya, gitu ya, untuk mereka bisa mempercepat proses transitnya. Baik, terima kasih Mbak Ana dan Mas Gusti sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Semoga sehat selalu.